Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun hanya lewat jaringan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan bahagia menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membaca firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa mohon tuntunan dan hikmat-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa pemelihara kehidupan kami, hanya kepadamu kami mengangkat puji dan syukur atas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Sekalipun suka dan duka kehidupan kami silih berganti, namun kasih setiamu selalu nyata. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami untuk membacanya dengan benar dan merenungkannya agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan hamba-Mu ini, ampuni kami semua dan dengarkan doa kami. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dari Markus 9 ayat 30 sampai 37 di bawah judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambutku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37 adalah bahan utama hari Minggu dan menjadi renungan kita sepanjang minggu ini. Diharapkan kepada kita semua untuk meyakini bahwa hikmat dan takut akan Tuhan akan membawa kebahagiaan. Diceritakan bahwa ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem bersama dengan ke-12 muridnya, Yesus memberitakan untuk yang kedua kalinya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Namun bukannya mereka menunjukkan respon empati kepada Yesus. Para murid Yesus justru sibuk memperdebatkan tentang siapa yang bakal menjadi terbesar di antara mereka sebagai upah dari mengikut Yesus.
Ternyata mereka sudah mulai tergoda oleh hikmat duniawi. Sebagai respon, Yesus menegur mereka secara radikal dengan mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan menjadikannya sebagai subjek teladan dalam menyambut Yesus. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan tradisi orang Yahudi, di mana anak-anaklah yang harus mengikuti teladan orang dewasa atau orang tua. Bahkan juga dalam rumah tangga kita sering sekali begitu. Yesus melakukan itu agar para muridnya tersadar dan boleh memiliki ketulusan serta kepolosan hati dalam mengikut dan menyambut Yesus. Yesus menolak dengan keras motivasi yang tidak murni mengikut Dia. Kiranya peringatan Yesus kepada para murid juga menjadi peringatan kepada kita semua untuk kembali ingat tentang nilai luhur dan nilai abadi tentang melayani. Perlombaan untuk menjadi siapa yang lebih hebat dan berkuasa menjadi fenomena umum masyarakat sejak zaman Yesus sampai sekarang ini. Dalam sejarah kita bisa belajar bagaimana banyak tokoh dunia yang terkenal karena kekuasaannya, bukan karena hasil pelayanannya. Tidak sedikit orang yang menjadi begitu nyaman dengan jabatan, posisi, status, kedikdayaan tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini juga menjadi pergulatan dalam diri para murid. Siapa yang terbesar di antara mereka? Tetapi justru Yesus mengajak yang sebaliknya, melihat perspektif kebesaran seseorang karena ia mempunyai nilai hidup yang tinggi. Karena situasi zaman kita seperti kehilangan roh dari pelayanan, kita kekurangan makna tentang indahnya pelayanan. Kecenderungan sekarang yang jamak terjadi adalah apa yang bisa saya dapatkan, bukan berjuang untuk semangat apa yang bisa saya berikan. Salah satu hal yang bisa mungkin terjadi mengapa sampai fenomena yang demikian adalah karena pengertian yang kurang penuh tentang melayani. Bagi kebanyakan orang, menjadi pelayan adalah status yang tidak lebih tinggi dari seorang bos misalnya. Menjadi pelayan berarti berada pada taraf yang rendah, yang tidak mendapat penghargaan, yang harga dirinya diinjak-injak. Demikian juga dengan makna melayani, dimaknai sebagai bentuk hidup yang kurang berharga. Kalau bisa dilayani, mengapa harus dilayani? Kalau bisa dilayani, mengapa harus melayani? Memang melayani merupakan bentuk sikap orang beriman yang mau rendah hati di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Dan nilai itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Melayani sama sekali bukan menjadi orang yang rendah. Melayani bukan seperti orang yang tidak berharga atau mempunyai harga diri. Justru orang yang berani melayani adalah orang yang berani dilihat kualitas hidupnya, kualitas dirinya, dan bahkan kualitas imannya. Saya kagum dengan Pak Presiden Jokowi, sepertinya sikap melayani ada pada dirinya. Sementara banyak orang yang maunya dilayani.
Yesus mengajak para murid untuk berani menampakkan kualitas Kristiani yang berbeda namun bernilai ilahi. Kita tidak menutup mata juga bahwa tetap ada ya begitu banyak orang yang menghidupi indahnya nilai melayani tanpa perhitungan untung rugi. Mereka sungguh melayani tanpa lelah. Bukan kehormatan dan kenyamanan manusiawi yang mereka perjuangkan, namun nilai Kristiani yang ditawarkan oleh Yesus menjadi bagian hidup, bahkan dalam kehidupan yang paling personal. Sejarah membuktikan nilai melayani menjadi nilai yang tetap layak diperjuangkan hingga saat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and cry, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and cry, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk berada di sekitar firman-Mu
Kiranya melalui firman-Mu iman kami dikuatkan, kehidupan kami makin memahami ajaran Tuhan Yesus, bagaimana menyambut Yesus dengan penuh ketulusan, bagaimana kami harus menjadikan apapun posisi kami untuk mengaplikasikan sikap melayani bukan untuk dilayani. Roh Kudus kiranya menolong kami. Pada malam ini kami datang membawa pergumulan kami, baik itu sakit penyakit yang diderita hamba-hamba-Mu yang namanya tertuliskan di warta jemaat, atau pergumulan karena perbuatan anak-anak kami, pergumulan karena keharmonisan dalam rumah tangga, pergumulan karena keinginan memperoleh keturunan yang tak kunjung datang, juga pergumulan karena keinginan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, serta pergumulan lain yang kami tidak sebutkan, namun Tuhan menjangkau kedalaman hati kami setiap jemaat. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan, memberkati setiap upaya dan perawatan. Keluarga yang penuh kasih sayang akan menjadi saluran kesembuhan. Bahkan Tuhan hadir di setiap pergumulan untuk memberikan solusi dan menolong menyelesaikan persoalan kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa di sorga, untuk pergumulan kekasih kami Ibu Hawasti atas penyakit yang dialami anak Alex, tolong dan kasihani hamba-Mu ini untuk terus berjuang mencari kesembuhan. Buka jalan perawatan, terlebih buka juga berikan solusi untuk mendapatkan pendanaannya. Kiranya kesembuhan boleh diperoleh anak kasih kami Ale. Kami juga mendoakan Ibu Pendeta dalam tanggung jawabnya sebagai pimpinan jemaat, sebagai mahasiswa S2, sebagai ibu rumah tangga. Kiranya Tuhan mampukan Ibu Pendeta untuk melaksanakan dan menjalaninya. Terlebih pergumulan merawat kakak Mama Nindri yang sedang menjalani kemoterapi. Kiranya Tuhan terus berperkara, menguatkan dan memberi kelegaan. Kami semua jemaat dalam tugas dan fungsi kami masing-masing, baik di gereja atau di tempat kerja, berikan kami hikmat untuk mengangkat tugas dan pelayanan. Biarlah kiranya semua aktivitas kami bernilai ibadah di hadapan-Mu. Bapa kami di sorga, kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang boleh ditambahkan umurnya, baik umur kelahiran maupun umur pernikahan, dan bahkan atas semua sukacita yang dialami jemaat. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacitanya dan semakin menghayati betapa luar biasa cinta dan kasih Tuhan. Kami mendoakan anak cucu kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Tuhan kiranya memberkatinya. Juga orang tua kami yang lansia, baik dalam jemaat ataupun di kampung halaman, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan serta semangat untuk menjalani masa indah, umur yang panjang yang Tuhan karuniakan. Kiranya keluarga yang mendampingi orang tua kami mendampinginya dengan penuh ketulusan. Sungguh kami yakin bahwa Tuhan senantiasa merancangkan yang indah dalam kehidupan kami, termasuk di situasi pandemi. Tuhan tidak tinggal diam, namun Tuhan terus berkarya melalui pemerintah, melakukan vaksin, dan juga untuk kedamaian bangsa ini. Tuhan memakai aparat TNI Polri membasmi para perusuh, baik di Papua maupun di Poso. Tuhan, banyak yang kami mau sampaikan kepadamu, namun kami sangat terbatas untuk mengungkapkannya. Kiranya apapun yang terselinap di hati jemaat-Mu, Tuhan sungguh mengetahui harapan dan keinginan masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami malam ini dan seterusnya. Kiranya malam ini kami boleh istirahat dengan penuh kedamaian dalam dekapan kasih-Mu, dan besok pagi kami jelang hari baru, berkat baru. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kiranya jadi seturut kehendak-Mu. Terimalah walaupun tidak sempurna, kami sampaikan melalui
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat.